penyebab Yesus sehingga disalib oleh orang-orang Farisi atau imam-imam Yahudi? Menurut Bang Jul nih, kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias. Itu aja sebenarnya. Oke, dari mana informasi itu Bang Jul dapatkan? Ya, jadi dari pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya utusan Tuhan. Coba Kalau utusan tunjukkan kepada saya, pernyataan itulah yang membuat dia mati. Coba Bang Jul tunjukkan mana ayatnya bahwa karena pengakuan itulah dia dihukum mati karena dia ngaku kan, terus dia dihukum mati. Mana tuh ayatnya? Ya, intinya Yesus itu ditolak sebagai Mesias. Jadi perlu dipahami dulu secara umum, secara netral, bahwa kondisi politik pada masa Yesus datang ke muka bumi itu adalah Yudaism di bawah tekanan ajaran pagan, kekaisaran Romawi. Sehingga menurut orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka menunggu sosok yang bisa menjadi penolong layaknya Musa, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kala itu mereka menunggu pembebasan dari perbudakan kekaisaran Romawi, penekanan kekaisaran Romawi. Yang muncul kemudian adalah sosok Yesus yang tidak bisa apa-apa. Ditolak dia setelah ternyata Mesias yang ditunggu tidak seperti ini adanya. Lawang lawan tentara Romawi aja nggak mampu kok. Lalu kemudian dengan unyu-unyu dia mengaku sebagai utusan Tuhan, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Mesias. Itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu murka. Loh, yang kayak gini yang datang. Dia hanya seorang yang lahir tanpa ayah. Dia hanya adalah anak zina. Baca Talmud. Baca kitab tafsirnya orang Yahudi tentang Yesus, tentang orang Kristen. Jangan muluk-muluk kalau berbicara. Lalu kemudian ending daripada itu Anda boleh lihat di Yohanes 10. Bagaimana ketika Yesus itu mengaku bahwa dirinya satu dengan Bapa, sehingga Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, maka kamu akan mendengarkan perkataanku sebab aku datang, bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Nah, akhirnya orang-orang di situ kan ingin melempari dia batu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yesus klarifikasi kok. Bukankah di dalam kitab yang kalian tenteng siang malam, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Makanya saya mengaku Allah. Tapi bukan berarti aku adalah Allah, apalagi menyetarakan diriku dengan Allah. Makanya saya katakan, coba deh Kristen itu jujur gitu loh. Apa ajaran Yesus? Dia sebagai utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Tapi kan serta-merta ketika dipertanyakan hal seperti ini, muncul selalu Kristen ini yang selalu menepis. Oh, itu pernyataan Yesus ketika dia menjadi manusia. Loh, emang Yesus pernah ngajarin dirinya itu adalah Tuhan? Di mana Yesus ngajarin? Tunjuk dalilnya. Oh, menurut Rasul ini, menurut Rasul itu. Lawang yang ada di tangan Anda hanya terjemahan. Original teksnya seperti apa adanya sebenarnya? Kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan saya bohong, saya mengatakan saya ini hoax, ya lihat aja Yudaism. Komunitas apa di antara mereka yang kemudian menjadi Kristen dan menjadi penopang ajaran Kristen di Yerusalem, tempat kelahiran Yesus? Mesianik? Oh no, itu baru ada muncul beberapa tahun yang lalu. Kemana keturunan murid-murid Yesus? Keturunan daripada Nikodemus, Maria, Barnabas, Yusuf Arimatea yang menurunkan Yesus dari salib, konon ceritanya. Kemana murid-murid mereka? Kemana keturunan Elizabeth? Kemana keturunan Yusuf? Ya, saudara-saudaranya Yesus. Mana mereka? Kenapa nggak jadi Kristen keturunannya? Kenapa Kristen justru gelombangnya dari Eropa? Ini yang perlu diselidiki. Makanya ketika muncul perbincangan seperti ini, ya kembali kepada pengajaran Yesus. Jangan ke Islam, jangan ke Al-Quran, jangan ke gereja. Kembali ke ajaran Yesus. Dari mana kita bisa tahu sisi ajaran Yesus itu muncul? Di Al-Quran nggak mungkin Anda percayai. Nah, kitab Anda kan penulisnya adalah orang-orang yang konon
menjadi saksi. Minimal mereka itu adalah orang yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Apa hasil penyelidikannya? Oh, ternyata di dalamnya Yesus mengatakan, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Terus mau dikemanakan itu pernyataan-pernyataan Yesus? Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tunjuk satu sikap Yesus yang menunjukkan dirinya adalah seorang Kristiani, yang sekarang membuat Anda menjadi Kristiani. Ada enggak? Saya ingin tahu. Coba Anda tunjukkan ke kita. Pertanyaan tadi aja, Bang Ju. Artinya... Enggak, ya, abang yang tadi itu. Abang yang nyolot tadi itu. Coba bantu saya tunjukkan posisi Yesus yang sangat-sangat Kristiani, sehingga Anda menjadi Kristiani itu di mana? Pada saat Yesus makan babi kah? Pada saat dia ibadah hari Minggu kah? Atau pada saat Yesus itu dibaptis sehingga dia menjadi Kristen? Yesus itu bukan pendiri agama. Terus Anda menjadi Kristen karena siapa? Siapa yang ngajarin? Gonggo. Siapa yang ngajarin Anda menjadi Kristen? Saya ikut Yesus. Di mana? Anda tadi katakan Yesus tidak mengajarkan agama. Sekarang bukan Anda ngaku ikut Yesus. Betul. Anda bukan tidak. Kristen. Oke, Kristen pengikut Yesus katanya. Nah sekarang Ya, kalau Kristen pengikut Yesus, Yesus ikut siapa? Loh, ya Yesus Tuhan kok ikut siapa? Nah ini dia, pokoknya di situ. Yesus Tuhan kok. Ini dia masalahnya. Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Lah, dia sudah ada sebelum segala zaman. Dari mana Anda katakan itu bahwa dia ada segala zaman? Sementara di kitab Anda sendiri Yesus dikatakan adalah manusia kedua. Iya, dia katakan aku Alfa dan Omega. Jangan salah. Dia menyatakan itu atas perintah siapa? Loh, dia sendiri ngomong. Iya, saya tanya, dia mengatakan itu atas perintah siapa? Loh, dia ngomong kok atas perintah siapa? Iya, saya tahu. Sekarang ketika saya mengatakan Zulkifli, akulah Alfa dan Omega. Jadi Anda ingin menuhankan saya gitu? Enggak, kalau aku... Karena alasannya apa? Kalau kamu nggak bisa mujizat apa-apa, kamu bisa berikan orang mati, Kak. Lah, Yesus melakukan mujizat itu atas kehendaknya sendiri. Loh, bisa. Ada nggak dalilnya? Ada. Di mana Yesus mengatakan bahwa semua yang kulakukan itu adalah atas kehendakku sendiri? Ada nggak? Yesus, waktu dia berjalan, jubahnya itu dipegang oleh seseorang wanita yang mengalami pendarahan. Terus? Kan dia, Tuhan Yesus kan tidak perlu doa apa-apa. Siapa bilang? Ya. Coba Anda baca Yohanes 17 ayat 7. Itu apa itu? Dikatakan Yesus di situ. Jubahnya dipegang itu kan nggak tolong doa, kok bisa sembuh? Tolong, saya mewakili Yesus untuk meluruskan ajarannya. Tolong tunjukkan Yohanes 17 ayat 7. Ya tuh, lihat aja sudah. Ya udah, silakan. Oke, saya buka ya. Ya. Oke. Yohanes berapa? 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 7. Oke. Terus ngomongnya apa? Ya, coba Anda lihat, baca aja di situ. Apa yang hebat yang Anda jadikan acuan menuhankan Yesus yang ada sekarang pada mereka Yesus. Tahu bahwa semua yang kau berikan padaku itu berasal darimu. Oke. Terus mana yang berasal dari diri Yesus? Yesus, dia punya kuasa memberikan. Itu kuasanya dari mana? Biarpun dari mana, karena Yesus itu dan Bapaknya sehakikat. Dari mana Anda mengatakan mereka adalah sehakikat? Sementara, apakah hakikat daripada Bapa itu adalah manusia? Sementara Yesus hakikatnya jelas adalah manusia. Wong dia firman Bapa yang jadi manusia. Kata siapa? Yesus jelas. Kata siapa, Bang? Ya Yohanes 1 itu, ayat 1. Itu pernyataan Yesus atau pernyataan siapa? Pernyataan firman Tuhan. Nah, disinilah Anda ketabrak dengan ajaran Yesus. Karena Yesus... Yohanes 17 ayat 24. Ya, Yesus berkata, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Tunggu dulu, tunggu.
mereka yang telah Engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan padaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada dunia, yang namanya Allah Bapa dan Yesus itu sudah ada. Apa? Sudah ada. Apanya yang ada Yesus itu? Bagaimana kalau nggak ada bisa saling mengasihi? Maksudnya gimana? Tadi Anda mengatakan sebelum semuanya ada Yesus itu sudah ada. Itu coba Anda jelaskan ke kita gitu. Di situ poin errornya. Pembuktian situnya menjadi error jadinya. 17:24 coba dibaca. Ayat 24 ya Bapak. Yesus pastinya sedang berdoa atau sedang menyatakan diri sebagai Tuhan? Ya, tapi ada nggak manusia sebelum dunia dijadikan sudah ada? Siapanya? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Yesus dari sononya sudah manusia gitu? Memang sudah ada. Iya, saya tanya. Dari sononya Yesus itu sudah manusia? Sang Firman Bapa. Sang Firman Bapa. Di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Sang Firman Bapa? Dia keluar dari Bapa. Apa? Yohanes 8 ayat 42, coba dibuka. Yohanes 8 ayat 24. 42. 42. Ya udah, silakan yuk baca. Silakan Bang. Saya dengarkan aja coba. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu. Kan itu ya dalilnya. Ya, saya bacakannya. Kata Yesus kepada mereka. Yohanes berapa? 8:42. Kata Yesus pada mereka. Ya. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan Dia yang mengutus aku. Sekarang siapa di sini yang berkehendak? Yesus atau Bapa? Bapa dan Yesus itu satu kesatuan. Nggak bisa, Bang. Abang, nggak bisa. Yesus itu sama halnya Anda lagi ngaca, ludahin wajah Anda sendiri. Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Apa yang Anda definisikan di situ? Sehingga Anda mengatakan, aku keluar. Berarti sebelum keluar dia dalam Bapa kan? Semua, andaikan matahari itu bisa bicara, matahari pun akan mengatakan hal yang sama. Tidak. Oh, kenapa bisa? Kok bisa? Gimana? Coba saya lihat. Coba Anda lihat di dalam Korintus 15 ayat 47 misalnya, atau 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Satu poin. Manusia kedua berasal dari surga. Oke? Di ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang datang dari surga. Siapa dari surga ini? Menurut iman Kristen, dia adalah Yesus. Ternyata Yesus itu sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Jadi kalau Anda mengatakan saya berasal dari Bapa, keluar dari Bapa, lalu dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti yang keluar dari Bapa itu bukan Yesus, bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika Anda berkata, saya ingin makan telur. Cari benihnya Yesus itu, benih manusianya, apakah ada pertemuan sel telur dan sperma? Kalau Adam gimana? Apakah ada pertemuan sel sperma dengan telur? Adam jika tidak diciptakan wujudnya debu tanah. Apa yang diciptakan? Yesus kalau tidak diciptakan pun begitu. Tidak. Dia masih Allah. Oh, nggak bisa. Anda nggak bisa memenuhi diri Anda sendiri. Iya. Yesus itu ketika dia tidak diciptakan, dengan imanku. Oh, nggak bisa. Itu bukan iman saya. Ini kita berbicara mengenai Gurunda. Yesus kalau nggak diciptakan bentuknya rahim. Dia masih berbentuk sel telur. Itu gimana ceritanya? Dia sudah ada sebelum segala zaman. Loh, dari mana Anda mengatakan dia ada dari segala zaman, sementara dia tidak ada sebelum ibunya ngeden? Nah, dia sudah berani katakan aku alfa omega. Dua. Nah, dia pernyataan itu lagi yang Anda jadikan sebagai acuan. Sementara
Ayat satunya gimana? Sebelum ayat ke-8, ayat satunya jangan dibuang dong. Dia sudah pernah ketemu Abraham. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Loh, kalau itu jadi acuan, ada Abraham sebelum aku ada sebelum Abraham ada, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Itu tadi saya katakan, manusia pertama berasal dari debu. Manusia kedua berasal dari surga. Berarti Adam lebih duluan. Betul. Sekarang Yesus itu benihnya dari atas atau dari bawah? Benih gimana ceritanya? Kok Bapak mengatakan bahwa Allah itu punya benih? Ya iya. Kalau semua manusia yang dilahirkan pasti ada pertemuan sel telur dan sperma. Yesus nggak bisa. Bagaimana dengan Hawa? Loh, iya, sekarang saya tanya. Anda kan mengatakan kalau manusia pasti ada pertemuan sel. Hawa gimana? Selnya siapa bertemu dengan selnya siapa? Dia dilahirkan apa diciptakan? Apa bedanya, Bang? Ya beda. Yang dilahirkan coba Anda definisikan. Diciptakan dan dilahirkan itu beda. Coba saya ingin tahu. Adam itu manusia pertama. Ya. Hawa juga diciptakan manusia kedua. Saya Zulkifli diciptakan atau dilahirkan? Tidak, dilahirkan. Yesus dulu. Saya dilahirkan. Itu dilahirkan itu diciptakan atau tidak? Zulkifli dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan. Tidak diciptakan? Tidak, dilahirkan. Tidak diciptakan? Dilahirkan. Iya, dilahirkan, saya tahu. Apakah dilahirkan itu saya tidak diciptakan? Beda, kan Anda jangan menutupi akal saya. Allah menitipkan akal di batok kepala Abang. Jangan tidak difungsikan. Saya tanya. Saya dilahirkan itu diciptakan atau tidak? Anda dilahirkan hasil ngentot atau Prit, kartu kuning. Nggak boleh hujat-hujat, tahan emosi. Loh, iya, ini cuma dialog. Jadi Hawa itu ayah dan ibumu tidak melakukan hubungan. Oke. Nah, itu baru bagus bahasanya. Lanjut. Hawa gimana? Apakah Hawa itu lahir hasil reproduksi dalam kandungan? Bahasa Bible keluar tadi. Ayo. Bahasa Bible keluar. Hawa itu dikandung 9 bulan enggak, Bang? Hawa dikandung 9 bulan. Tidak. Nah, hebat mana dengan kelahiran Yesus? Wong dia dari debu tanah. Yesus itu dari mana? Firman Bapak. Alam Allah. Jadi firman itu butuh 9 bulan diproduksi gitu ya, baru bisa menjadi manusia. Sok-sok ngomong agama mulutnya hancur. Tapi sekarang memalukan. Kenyataannya bagaimana? Apakah ada pertemuan sel telur dan sperma? Sekarang saya tanya sama Abang, Allah Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa itu mampu tidak menciptakan manusia tanpa sel telur? Terus siapa itu? Ya saya tanya, Tuhan itu mampu tidak menciptakan manusia tanpa sel telur? Duh, karena Tuhan Maha Kuasa. Mampu tidak dia? Iya. Udah. Terus kenapa Anda mengatakan karena Yesus tanpa sel telur maka dia adalah Tuhan? Bukan itu aja, karena dia ada sebelum. Kan dari tadi saya minta dalilnya mana Yesus mengaku Tuhan. Anda mengatakan dia Alpha Omega, dibantah oleh ayat 1. Sekarang ketika Anda mengatakan dia ada tanpa sel telur. Oke, gini aja dah. Sekarang ini kan ada sifat-sifat Allah, ya kan? Ya. Sifat Allah itu kalau menurut di Islam kan ada 99 nama sifat ya. Ya. Dan sifat itu hanya Allah yang bisa. Ya. Betul. Betul. Tapi Yesus itu mengatakan dia itu punya sifat-sifat tentang kealahan. Contoh. Ya. Contohnya Al-Malik itu artinya raja di atas segala raja atau Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana Yesus mengaku itu? Nah, Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di surga dan di bumi. Oke, baik. Pertanyaan yang muncul kemudian. Bapa yang ada di surga, siapa yang memberikan kuasa? Tidak perlu. Kenapa? Loh, dia Allah yang di surga, ya Yesus yang di dunia waktu itu. Nah, berarti Yesus masih diberi kuasa oleh Bapa. Nah, siapa yang berkuasa di situ? Yesus atau Bapa? Sekarang pertanyaannya, Anda tunjukkan, ya. Numpang ketawa dulu. Gantian kan? Saya silakan. Manusia siapa yang diberi kuasa di surga dan di bumi selain Yesus? Manusia siapa yang diberi kuasa? Iblis diberi kuasa di dalam Lukas 4 dibaca. Ayo. Manusia siapa yang diberi kuasa di surga dan di bumi selain Yesus? Iblis diberi kuasa juga tuh dibaca Lukas 4. Saya tanya manusia. Kalau saya katakan Lukas, Salomo gimana? Mana dia punya kuasa di surga dan bumi? Boleh nggak kita tunjukkan Amsal 8? Ya tunjukkan. Ya, yang kohos tolong di share screen. Amsal 8 meluncur, persiapkan keimanan kalian. Kalau diberi kuasa itu artinya Tuhan, maka iblis jadi Tuhan. Ya. Amsal 8, boleh saya baca ayat 35? Amsal 8 ayat 35 meluncur. Gimana tuh? Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Mana Tetapi kuasa? siapa yang tidak mendapatkan aku, merugilah dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai mau. Gimana tuh? Maksudnya? Nah, ini coba pernyataan siapa ini? Pernyataan Salomo. Siapa yang mendapatkan aku, maka dia akan mendapatkan hidup. Berarti dia kuasa kan? Loh, saya tanya, apakah Salomo ini dapat kuasa? Loh, ini pernyataannya. Karena siapa yang mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayo. Pertanyaannya, ya. Sama nggak dengan pernyataan Yesus? Ya, sama ketika saya balik juga, Bang. Ada nggak pernyataan Yesus yang mengatakan, siapa yang mendapatkan aku, maka dia akan mendapatkan hidup? Ada nggak pernyataan Yesus seperti itu? Coba tunjukkan. Di mana? Pasti ada. Nanti di mana? Oke, ada. Sekarang yang kedua. Dia mengatakan Allah itu sifatnya yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, Aku Alfa Omega. Yes, firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Lebih hebat. Melkisedek itu adalah gambaran tentang Yesus itu sendiri. Ya Allah. Ayo coba dibuka Ibrani 7. Yesus berapa? Dari mana sama? Ibrani 7. Ibrani 7 meluncur. Piti kana-kanai. Yesus punya ibu, Melkisedek tak beribu. Kok bersama dari Hongkong? Piti kana-kanai. Sorry, aku lembut, Rex. Yang ada, yang sudah. Nanti Ibrani 7 ditangkap sama Ibrani 5 lebih duluan. 7 berapa? Ayat 3. Ibrani 7 ayat 3. Mari kita dengarkan penjelasannya. Coba ini udah dibuka, silakan. Gimana ini? Sudah. Sekarang baca ya, ayat ke-15. Oh, 15. Ini kelanjutannya kan? Hah? Aku tahu. 15, 12, 22, 25, 27. 12 dulu mungkinnya. Ayo. Ahi tafadol di scroll 12. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksud di sini
termasuk suku lain dari suku ini, tidak ada seorang pun yang pernah melayani di loh. Jangan ditarik dulu. 15. 12 dulu. Jangan cepet. Jangan cepet. Kita falsifikasi dulu di sini. Sebab jikalau imamat 13 ya. Sebab ya yang dimasukkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Coba gimana maksudnya ini? Dibaca terus sampai 27. Dia tahu. Dibaca terus sampai 27. Tuhannya berasal dari Yesus. Waduh. Aduh, bising sekali. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ini kan sudah beda judul itu. Yang lain di mute dong, biar nggak berisik. Ayok itu mana ayatnya tadi? Meluncur. 7 dibaca semua. Sukron akhi. Dan jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Yesus. Salah. Menurut cara Melkisedek. Coba terus mana lagi? Loh ya, sebab hal itu. Jadi ditarik-tarik terus kan tidak bisa baca saya. Sebab 15 ya. Sebab hal itu, loh ya apa ini mau dibaca ditarik-tarik. Enggak, ayo. Sebab telah diketahui. Yang 15 ya. Sebab hal jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam yang selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 18. Memang sebentar hukum. Dulu, jangan dulu cepet-cepet, slow dulu. Ini maksudnya gini berarti, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, engkau di sini Yesus, menurut peraturan Melkisedek, menurut peraturan Yesus, gitu maksudnya. Melkisedek. Oh, peraturannya Melkisedek. Ya, yang menjadi lanjut. Imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak punya kekuatan, karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekati kita kepada Allah. Dan sama seperti hal itu tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Lanjut. Dan sama hal itu tidak jadi tanpa sumpah, telah menjadi imam tanpa sumpah. Tapi dengan sumpah diucapkan, dia berfirman katanya, Tuhan telah sumpah dan tidak akan menyesal. Maksudnya ini berarti 7 ini ya. Ayat selanjutnya, ayat 25 ya. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Yang 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat di surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya menjadi sebagai korban. Yesus satu-satunya nabi yang tidak pernah mempersembahkan korban, tapi korbannya itu dia Yesus sendiri. Nabi, mantap. Yes. Bentar, jangan kabur, lu Christian jangan kabur. Mana ini Melkisedek adalah Yesusnya? Melkisedek ini
tipologi dari Yesus. Ini kan pasal mulai 7 harus dibaca seluruhnya kan, Pak? Iya. Terus dapat kesimpulan Melkisedek adalah Yesus gimana? Ada yang diloncatinya, dia sembunyi di situ. Dia ngira kalau coba Gurunda, Coba gimana? putar lagi, coba. Ya, Ke atas lagi. Coba baca di ayat 22. Jadi jangan nipu gitu ya. Demikian pula Yesus. Alkitab itu kan ini berbicara Melkisedek, Bang. Tadi berbicara Melkisedek. Nah, sekarang dalil kitab Anda mengatakan demikian juga Yesus. Berarti Melkisedek bukan Yesus dong. Coba lihat. Dua itu kan demikian pula Yesus. Adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dari berarti siapa? beda. Melkisedek. Nah itu dia, berarti beda antara Melkisedek dengan Yesus, beda. Anda aja sudah menjawabnya. Anda katakan Melkisedek kan lebih hebat, tapi di sini jelas dikatakan dia mau belokin demikian pula Yesus adalah penjaminan suatu perjanjian yang lebih hebat. Sebentar. Yesus lebih hebat. Karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Bentar. Diingatkan pernyataan dia tadi. Dia mengatakan Yesus itu adalah tidak terjadi dari air mani. Maka Melkisedek lebih hebat kalau dilihat dari itu poinnya di situ. Iya, tapi dia lebih parah lagi tadi. Melkisedek itu adalah Yesus. Ya bilang gitu kan. Nah, belok lagi dia sekarang. Tipologi dari Yesus. Gimana Anda mengatakan tipologi sementara Anda sendiri mengatakan Yesus lebih hebat dari Melkisedek? Ya ini ayat 22 nih. Tipologi itu apa sih, Bang? Tipologi itu apa maksudnya? Ada kesamaan, tapi Yesus lebih hebat. Nah, sekarang Melkisedek itu Yesus atau bukan? Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa bang, jujur dia nggak tahu, nggak apa-apa. Anda tadi kan mengatakan Melkisedek lebih hebat. Kenyataan dari ayat 22 sampai 27 Yesus lebih hebat dari Melkisedek. Hebatnya di mana? Bentar, Bang. Secara fakta hebatnya di mana? Coba saya ingatkan lagi. Dia tadi ayat mengatakan 22 coba dibaca. Bentar, Kang. Tak iling none. Tadi Anda mengatakan Yesus itu terjadinya bukan dari air mani. Nah, kalau itu alasannya, maka Melkisedek lebih hebat karena tidak berbapak, tidak beribu. Anda mengatakan Yesus Melkisedek. Ngaco, Kang, orang nyambung, Kang. Lanjut. Coba dilihat, baca ayat mulai yang tadi, ya. Demikianlah. Iya, dibaca. Demikian pula Yesus adalah jaminan untuk perjanjian yang lebih kuat. Iya, kita udah selesai itu, Bang. Yesus lebih hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Melkisedek itu adalah Yesus? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah datang pada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Nah, berarti Yesus perantara. Betul. Nah, berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri. Betul. Ya udah, selesai di situ. Berarti Anda menyembah perantara antara manusia dengan Bapa. Betul. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus kan dia disebut Kurios, Tuhan. Iya, terus? Lord. Tapi dia satu-satunya manusia yang punya kuasa baik di bumi dan di surga. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Ya, terus kan? Dia lebih tinggi dari tingkap-tingkap di langit. Terus tinggi mana antara Bapa dengan Yesus? Sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Bapa dan aku adalah satu. Satu apa? Satu kakak. Hah? Satu hakikat. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya. Bapak gimana? Iya. Bapak bisa nggak berkata-kata dari dirinya sendiri? Dong Yesus itu sang firman dari Bapa. Kok firman nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Gimana toh, Mas? Coba baca tanggal 26. Sebab kita besar yang demikian yang kita perlukan. Gurunda, Stasuki katanya Bapak nggak bisa berkata-kata. Dia bilang gitu.
faktanya di surga pun dia tidak berkuasa, Bang. Baca Matius 20 ayat 21 sampai 23. Perihal kiri kananku, aku tidak berhak, Bapaklah yang berhak untuk. Matius berapa? Betul. Nah, terus mana kesetaraannya? Matius berapa? Matius 20 Ayat 21 23. Gak berkuasa di surga, Bos. Mana? Kalau ada ngatakan tidak berkuasa. Lah ini apa dalilnya? Akhir zaman itu yang mengadili itu siapa? Lo kok kasih Yang diadili Yesus siapa di akhir zaman? Ya kamu. Dari mana dalilnya? Emang saya panggil dia Tuhan? Loh, bukan soal Tuhan. Lalu Yang tidak Coba dibaca kehendak Bapa. dibaca tuh ayat 22. Anda apa menganukan kehendak Bapak? apa? Emang ada kehendak Bapak saya menyembah Yesus gitu? Bukan. Kamu apa tahu kehendak Bapak itu apa? Iya, apa kehendak Bapak itu apa? Ada di antara, apakah ada kehendak Bapak di antaranya saya harus menjadi Kristen? Sebentar, ayo kita baca. ini dibaca dulu aja ini. Ini aja dulu. Ini Dulu tuh. Ini Tuh, grup Kristian tuh. itu sering lompat-lompat. Katanya Yesus berkuasa di surga tuh. Baca tuh, pelototin tuh, Bang. Mana? Aku Tuh, tidak tuh. berhak. Kamu baca aja. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Amin. Hamba ulang Jadi ya. yang berkuasa memberi di surga itu siapa? Yesus apa Bapak? Bapak dan Yesus. Ini tuh suka lu pakai Injil Mukidi ya? Ale purawana iharonaha iha. Ayo, sekarang bukaan apa itu kehendak Bapak? Yohanes 6:40. Yohanes 6:40 meluncur. Oh, terkejut. Aku kaget. Ayah sudah nyampe mana? Sudah nyampe di mimpi indah. Alhamdulillah. Mantap, selamat ini ya, Bang. Selamat istirahat Ahyan. Lagi-lagi bercerita tentang kehendak Bapak ini. Oh ya, udah Sebab yuk. inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Membangkitkan Ya. Bapak. Yesus membangkitkan Bapak ini. Bukan. Si banget. Oke. Kata aja yang Oke. jelas. Boleh dikaji ini ya. Boleh Apa dikaji kamu ini ya. percaya? Ya saya yang tanya. Eh, Apa kamu Tanya. percaya sama Bapak? Percaya dong. Dia adalah sembahannya Yesus. Terus apa lagi? Apa Anda percaya pada anak? Percaya dong. Dia adalah utusan Bapak. Gimana lagi? Kenapa di Alkitabmu dikatakan bahwa Pak tidak ada beranak, tidak ada bapak, tidak anak? Ini maksudnya anak ini apa? Bapak bertelur. Nggak tahu. Apa kamu percaya? Aduh, ini hari apa sih ini? Ini malam Anak apa sih ini? itu, Bang, anak itu istilah kedekatan. Iya, Artinya tapi- dia tapi- adalah orang soleh. Tapi di Quranmu kan dikatakan tidak beranak. Iya, itu Ya, menegur iya. kalian yang Artinya- mengaku Yesus itu anak Tuhan. Itu menegur Itu kalian. artinya Anda tak percaya dengan Percaya Bapak. dong, karena yang dimaksud di situ
pengakuan Yesus sebagai anak, sebagai orang soleh. Sementara orang Kristen menganggap anak itu seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Ayam melahirkan apa? Anak ayam adalah ayam, anak kucing adalah kucing, anak Tuhan adalah Tuhan. Itu kan menurut konsep Kristen. Padahal anak menurut kitab ajarannya Yesus adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang dekat. Justru itu aku yang percaya di situ, tapi kebanyakan orang Islam itu. Anda itu bukan percaya kepada Yesus. Itu tidak diperanakan dan beranak. Jadi nah sekarang apakah betul Tuhan itu beranak? Saya tanya. Loh, anak saya tanya dulu. Iya, saya tanya sama Anda, apakah benar Tuhan itu punya anak? Itu anak menurut kiasan. Gurunda, ikut dikit Gurunda. Gurunda ikut dikit nih. Apakah Chris beranak? Iya. Siap. Sekarang kalau misalnya beranak butuh istri nggak Tuhan? Loh, kalau itu di SBT memang butuh istri, kalau ala bapak nggak perlu. Masa? Enggak. Serius? Perlu. Serius? Oke, di lock ya, nggak perlu ya. Siap ya. Hosea 2 ayat 2 tolong dikeluarkan. Hosea 2 ayat 2. Ini ngapa remix kasih? Hosea Bapak menjadi duda. Hosea berapa? Hosea 2 ayat 2. Ini makanya pelajari Biblos lu supaya paham. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Butuh istri Tuhan itu untuk punya anak. Itulah yang kami benarkan dalam Al-Quran. Begitu bro. Chris, keluar. Terima. Ini Biblos lo terima. Ini siapa? Ini siapa? Itu lihat akunya gede tuh. Aku. Tuhan Bapak itu. Akunya besar, pakai strip pula. Iya, pahami dulu Israel itu disebut sebagai anak apa? Anak sulung kan? Anak sulung ini. Nah, itu dia ya namanya. Supaya dapat kata sulung mesti dilahirkan. Nah. Gimana tuh? Buar. Ada jus ini jambu nggak ya? Bicara ala bapak itu punya anak, punya istri, bukan itu bapak. Ini bicara tentang anak sulung Israel bapak. Ya bebas. Betul. Nah sekarang konsep iman Kristen itu kan mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan. Betul? Sehingga dia adalah Tuhan. Betul? Ya, dalam bahasa Inggrisnya begotten. Nah, tuh. Tadi Anda mengatakan dia bukan dari sperma, berarti dia dari Tuhan. Tuhan itu menetas, ya kan? Punya anak. Nah, itu yang dibantah oleh Al-Qur'an. Itu yang dibantah oleh Quran. Tuhan itu tidak punya anak. Ya. Terus apa masalahnya? Yesus satu, punya segala kuasa. Dia yang awal. Tadi sudah dibantah. Dalil yang membantah Anda, bukan kami loh. Aku ditutup aja screen-nya, kasihan gimana? Dari diriku sendiri. Nah tuh, apa tuh? Tuhan apaan yang kayak gitu tuh? Yang nggak bisa berbuat apa-apa. Al-Nur itu Allah kan? Terang. Yang sang terang itu kan Allah. Betul terus? Artinya terang dunia. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Tapi itu kan teori. Yang pakai terang dunia itu matahari. Betul, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah sekarang, apakah Anda mengikut Yesus? Ikut. Aku gak ikut mama. Yesus ibadah hari Sabat, Anda? Loh Yesus. Ibadah hari apa? Yesus. Enggak, saya tidak perlu Anda tipu dengan cara itu. Yesus ibadah hari Sabat, Anda ibadah hari apa? Sunday, hari Dewa Matahari. Gimana tuh? Sol Ikut siapa Anda? Kapan Yesus perintahkan harus hari Sabat? Loh, katanya kuduskanlah hari Sabat. Itu ajaran Yesus atau bukan? Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Saya mau ibadah hari apa aja nggak masalah. Katanya kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan di hari Sabat, kalau Anda pengikutnya Anda juga harus bilang gitu. Tidak. Loh,
Yesus sunat, Anda? Yesus. Aku Yesus ikut sunat, kebangkitan Minggu. Oh gitu, berarti Anda pengikut ajaran pagan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia bangkit. Ya, Yesus berkata, pagan lagi kan? Nah, lari ke pagan. Dunia. Nah, terus apa buktinya Yesus terang dunia? Apa buktinya? Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, sekarang apakah Anda ikut Yesus? Yesus itu sunat Anda? Yesus sunat. Anda? Paulus sunat. Anda? Muhammad sunat gak? Aku sunat. Oh, Anda sunat. Bagaimana pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa Anda tidak berguna kalau Anda sunat? Apa Yesus tidak berguna bagi diri Anda kalau Anda sunat? Galatia 5 ayat 2. Sunat itu kan ada sunat rohani. Dan tunggu dulu. Yesus sunat rohani. Yesus sunat rohani. Sunat rohani itu apa menurut kitabnya Bani Israel? Saya tanya. Sunat itu berasal dari perintah awalnya pada siapa? Abraham. Ya. Ayatnya coba dilihat. Kejadian 17. Ya, terus aja. Ya, dilihat aja. Iya, kita lihat. Apa sih ayat apa? Dia mencari ayat di mana Yesus itu nanti kita sunat. Dasar Lukas 2 ayat 16. Bukan. Lukas 2 ayat 21 disunat hari ke-8. Terus apa dah? Bukan, dari Abraham. Oh, perjanjian kekal maksudnya, Pak. Perjanjian kekal, ya. Oh, kita sulit, Pak. Ayat 14-nya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, karena ia telah sunat harus mate. Orang sunat harus mate. Gimana tuh? Orang yang gak sunat, kalau sunat gak berlaku si Yesusnya. Semua orang ayat 17 ayat 27 ya, semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari asing, disunat bersama-sama dengan dia. Terus pertanyaannya, Anda keturunan Abraham apa tidak? Gimana? Anda keturunan Abraham atau tidak? Memang harus ada keturunan Abraham gitu? Kan disebutin. Semua dari isi rumah Abraham. Iya kan? Terus? Baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli, artinya budak kan? Anda termasuk keturunan Abraham atau budak Abraham? Oh, berarti keturunannya kan? Nah ya, Anda keturunan Abraham? Keturunan Abraham itu yang telah mengajarkan kepada kami untuk bersunat sebagai sebuah rukun di dalam Islam. Secara lahiriah keturunan Abraham enggak? Kan bukan. Iya, tapi keturunannya mengajarkan kami, Allah sendiri yang mengajarkan kami untuk ikut perintah itu. Iya. Terus? Maka itu Yesus disunat karena keturunan Abraham. Paulus gitu. Nah, sekarang dia sunat. Anda mengaku pengikut. Ya iya, tapi saya kan bukan keturunan Abraham. Bentar. Oh, berarti dengan Abraham itu diambil dari mana? Gimana? Yesus keturunan Abraham diambil dari mana? Jelas lah. Dari mana? Abraham punya anak Ishak. Enggak, keturunan dari mana? Ya. Dari bapak atau dari mama? Dari mama atau? Dari bapak, dari mama? Secara jasmani, dia itu keturunan dari Abraham. Gimana? Ya, dari bapak dari Abraham atau Tuhan? Berzina dong. Baik. Bentar. Dari bapak apa dari mama, saya tanya. Dari mama maupun bapak sama. Oh, kalau dari mama di mana tertulis? Di Lukas. Lukas mana? Ada tulisan Maryam di situ. Coba ditengok. Semua keturunan itu memang ditulis berdasarkan laki-laki.
Dari mana Anda tahu kalau itu dari mama? Tertulis di mana gitu loh? Jangan galak-galak, Pak De. Matius itu dari keturunannya Yusuf. Oh, berarti anak Zina itu. Loh, siapa yang mengatakan zina? Lah itu katanya keturunan dari Yusuf. Loh, itu yang diambil. Artinya laki-laki yang diambil. Sejak kapan anak tiri masuk ke silsilah bapaknya, bapak tirinya? Itu terdapat di tradisi di mana itu? Orang Israel itu sangat ketat dalam menjaga silsilahnya loh. Iya, tidak tapi mungkin ada anak tiri masuk ke silsilah bapak tirinya, itu nggak mungkin, nggak ada seperti itu. Tapi Israel nggak ada seperti itu. Tetapi kenyataannya kan ada. Loh, berarti itu menuduh Yesus anak penjina kalau begitu. Tidak. Ya, si Yusuf nyumbang kuping paling enggak. Iya, nggak ada ceritanya anak tiri masuk ke silsilah bapak tirinya. Itu nggak ada di manapun. Orang Batak pun tidak begitu. Karena Yesus harus jadi manusia, Pak. Iya. Karena dia akan menebus dosa manusia, harus jadi manusia. Saya nggak tanya ke sana. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu keturunan dari Yusuf. Nah, berarti secara tidak sadar Anda menuduh Yesus itu anak penjina. Gitu loh. Yesus lanjut, itu yang lainnya dari Roh lagi. Kudus dan firman Allah. Kalau kita melihat di Matius 1 atau Matius 1, Lukas 1, ya kelihatan kalau Yesus itu anak zina. Kok tahu? Kalau dilihat dari Matius 1 ya, kita bukan fitnah, tapi itu kan kitabnya teman Kristen. Gimana? Matius 1, Bang. Ya, ditulis apa? Ya. Apa yang Anda asumsi itu anak zina? Nah, ini di sini di dalil Matius 1 ini Yusuf disebut sebagai suaminya. Padahal status baru bertunangan. Iya, memang belum. Tidak melakukan hubungan suami. Terus kenapa dia ingin menceraikan Maria sementara dia belum nikah? Dikira ada laki-laki lain yang menghamili. Iya, saya tahu. Tapi kenapa Yusuf ini mau menceraikan Maria? Kan belum resmi jadi suami, jadi istri. Dia baru tahu ketika ditemui oleh malaikat bahwa yang nyambung Anda. Jawab apa? Kitab Anda yang mengatakan Yusuf mau menceraikan Maria. Ya. Kenapa mau diceraikan padahal dia masih status tunangan? Lah, dia mengandung, dikira kandungannya itu dari laki-laki terus kenapa lain. Mau diceraikan? Dikira Maria itu hamil karena zina. Terus kenapa mau diceraikan? Kan belum jadi istri. Nah, iya. Kenapa bisa? Artinya ingin diceraikan itu ya bisa putus. Bukan saya. Dan saya merasa bahwa tempat kita putus hubungan. Noise. Yang ada saat sekarang. Putus hubungan kan? Gitu, putus hubungan. Jadi boleh menceraikan orang yang belum diperistrikan gitu. Nah iya ya, sudah ambil duluan, tapi kenyataan kan tidak. Siapa yang hamilin? Ceraikan ya. Kalau sudah jadi istri cerai. Ahi yang sabda.org ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi yang bawahnya ahi, jangan yang atas. Kalau tunangan itu bukan diceraikan, tapi dibatalkan. Karena Yonat. Ini aduh kasihan banget Christian ini. Mau apa lagi? Mau bahas apa lagi Christian? Yang tadi belum beres tuh. Gimana tuh Matius tuh? Jaka sembung bawa goblok nggak nyambung kalau. Ya apa-apa, Anda pinter, cuma tersesat gitu aja kan? Loh, tadi itu Anda ngomong 1 jam lebih, itu mewakili siapa? Mewakili Yesus. Yesus. Yang keempat gitu. Ya. Yesus, Allah itu al-haq, artinya sang kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Wow. Oh gitu.
Terus yang Yesus katakan itu berasal dari dirinya sendiri perkataannya atau berasal dari Dia yang telah mengutus Dia? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Oke, sekarang saya tanya, perkataan-perkataan Yesus itu berasal dari dirinya sendiri atau Dia diperintahkan oleh Allah atau Bapa untuk mengatakannya? Boleh dikatakan dari Allah Bapa. Berarti Anda itu bingung. Iman Anda tidak punya dasar pijakan, berarti Anda tidak mewakili Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus mengaku, aku adalah Allah, aku adalah Alfa dan Omega, akulah yang perkasa, akulah menguasai dunia dan seterusnya, akulah yang hak. Bukan dari dirinya sendiri itu, Bang. Itu perkataan Yesus yang diperintahkan oleh Bapa untuk Ia katakan. Termasuk barang siapa melihat aku dan lihat Bapa. Bapa itu tidak bisa dilihat lewat Yesus. Betul. Kenapa? Karena Yesus itu mewakili Tuhan di muka bumi. Betul. Nah, betul. Ketika Yesus menjadi wakil, apakah Dia mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirinya atau kepada Bapa? Dia sering disembah. Sama siapa? Sering disembah Tuhan. Dia sama siapa? Buktinya Thomas. Berarti Anda pengikut Thomas. Anda bukan pengikut Yesus dari tadi kayak ngakunya. Sekarang Anda pengikut Yesus atau pengikut Thomas? Aku belum selesai ngomong, Anda sudah saya ngerti. Ini dalil-dalil kayak gini nih udah di luar kepala. Anda sekarang menyembah Yesus itu karena mengikut Thomas atau mengikut Yesus? Mengikut Yesus. Loh, yang nyembah Yesus siapa yang contohin? Banyak. Siapa? Yesus ada nggak contohin? Loh, Yesus baru lahir saja sudah disembah. Loh, ada nggak Yesus mencontohin menyembah dirinya? Ada nggak? Yesus tidak pernah marah disembah. Saya tidak tanya itu, saya tanya. Sapi itu disembah nggak marah loh. Sapi itu disembah nggak marah apa? Sapi itu Tuhan? Ya itu sapi. Saya tanya sama Anda, ada nggak Yesus mencontohkan menyembah dirinya? Adakah Yesus marah ketika disembah? Sapi adakah marah ketika disembah? Tapi ketika Yesus disembah Pak marah. Loh, sapi juga ketika Anda sembah tidak akan marah, makanya orang-orang sana itu menyembah sapi. Ya, gimana tuh? Sembah sapi aja saya nyembah Yesus. Oh, nggak mungkin, karena Yesus ngajarin nggak nyembah sapi. Yesus ngajarin nyembahnya kepada Allah. Ayo. Tapi yang pasti ya, saya tiap hari mulai bangun tidur sampai mau tidur, saya menyebut Allah Bapa. Doa saya tutup di dalam nama Yesus. Terus yang diusir kelak oleh Yesus adalah kamu. Kok bisa? Itu ajaran siapa sih berdoa pakai nama Yesus tuh? Kok saya yang diusir Yesus, apa hubungannya? Kalau ada pelanggaran yang saya lakukan. Berdoa atas nama Yesus ada. Nah, yang diusir Yesus kelak nanti itu siapa yang berdoa kepada siapa? Aku berdoa pada Allah Bapa. Nah, terus yang diusir oleh Yesus? Orang yang nggak percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba. Coba. Mana? Bentar. Awas kepentung. Sekarang lihat soal kambing dan domba. Itu sudah gambaran. Mana itu? Ayat mana itu? Kambing itu gambaran kamu. Ya. Domba itu gambaran orang Kristen. Iya. Oh gitu. Siap. Yesaya 53 ayat 6. Ayatnya mana? Terus serigalanya siapa? Di dalam ajaran Yesus. Sebentar, saya baca Matius 25. Maaf bos, Kristen itu digambarkan anjing oleh Yesus. Matius 15 ayat 26. Matius 15 ayat 26 dibaca. Tidak. Coba bacain bang, bacain aja bang. Domba itu apa sih menurut Yesus? Orang non Yahudi atau Yahudi? Yahudi. Anda sekarang dari suku mana Anda? Anda suku apa bang? Saya suku Jawa. Terus suku apa Anda? Suku apa Anda? Jawa.
pengikut Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan diri Anda pengikut Yesus sementara Anda menuhankan Yesus? Itu bukan pengikut, Anda penyembah Yesus, itu yang benar. Wis tarek balunge wis kurung ngene kok dikelatok. Kalau pengikut Yesus, mereka itu taat hukum Taurat. Itu pengikut Yesus, nggak taat kepada perjanjian baru. Yesus tidak pernah mempunyai kitab perjanjian baru. Ya, Injil itu apa? Loh, kok larinya ke Injil? Loh ya, lah Injil itu apa? Sejak kapan kitab Anda disebut Injil? Loh, Injil itu apa? Saya tanya, sejak kapan kitab Anda itu berani-beraninya menggunakan kata Injil? Kapan? Di mana? Ya, Yesus itu beritakan apa kalau tak beritakan apa? Iya, menurut Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberitakan Injil. Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus memberitakan Injil? Jangan-jangan yang Anda maksud Injil itu Taurat lagi. Tidak. Jadi yang Injil itu yang mana? Kitab Anda? Iya, betul. Oh, berarti Yesus mengajarkan kitab Anda? Betul. Oh, berarti Yesus pernah pegang kitab Lukas gitu? Betul. Oh, jadi kitab Lukas sudah ada di tangan Yesus? Oh, ketawa, Mas. Kamu kan nggak tahu. Karena Al-Quran itu kan mengatakan Isa itu membawa Injil. Kok larinya ke Al-Quran? Al-Quran itu kan menurut kalian bukan kitab suci. Ngapain larinya ke sana? Kita lagi membahas tentang Yesus. Yesus itu tidak pernah membawa kitab. Loh, tadi katanya Yesus mengajarkan kitab Lukas. Betul. Yesus itu dengarkan dulu. Kenapa, Bang? Injil itu Yesus itu sendiri. Wis, mantap. Betul. Mantap. Ini rupanya, Bang. Kalau Yesus itu membawa Injil, yang dibawa itu sekarang gimana? Injil yang dibawa oleh Yesus itu adalah berita apa? Berita apa yang dibawa Yesus? Berita gembira, ya kan? Ya. Nah, berita gembira tentang apa? Tentang apa? Tentang datangnya sosok penolong lain. Betul. Siapa penolong lain itu? Penolong lain itu adalah oknum yang datang membawa sebuah kitab yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Betul. Ayatnya di mana? Ayatnya Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Ayo dibaca. Ayo dibaca, silakan. Betul. Bang Ian, share screen Bang Ian. Yuk. Oh, share. Berapa? Yohanes berapa, Pak Jul? Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Ayat ini yang bikin Abdul Segala lari kencing terus tempat saya. Iya. Udah, Bang. Ngambil. Bentar. Udah. Belum. Mana Yohanes 16. Ayo. Share screen. Saya Ini sambil nunggu share screen. Udah. Kitab tuh apa sih artinya? Bro Chris. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Saya bacakan ya. Betul. Dengar ya Pak Christian ya. Lu selamat lu nggak ketemu gua lu Bro Christian. Gua tanya-tanya lu ngomong kitab itu buku. Nah, aku baca nih ya Pak Christian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Aku kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus
Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, tuh Pak, benar kan? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, siapa itu? Dia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa itu? Siapa yang mengajarkan segala hukum-hukum? Siapa yang mengajarkan segala kebenaran? Yo, siapa yo? Siapa? Ayo. Yo, Satu. Roh Muhammad. Kita nanti Muhammad. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Apa? Roh kebenaran itu siapa? Kenapa? Roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran. Roh di sini adalah makhluk gaib yang mengajarkan kebenaran. Itu siapa tuh? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Nah, Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Tuhan atau bukan? Roh kebenaran, ya Roh Kudus itu Roh Allah Bapa. Dia keluar dari Bapa. Oke. Kalau dia adalah Roh Bapa itu sendiri, apakah Roh Bapa ini tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Bapa tidak pernah menyatakan diri. Yang menyatakan diri itu lewat Yesus. Dan ketika kali Anda ini ketika Yesus kembali di sini sudah nggak ada Yesus, di sini udah nggak ada Yesus. Ini sudah berbicara mengenai Roh kebenaran. Roh kebenaran ini mengajarkan segala sesuatunya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya. Dia didengar dari mana? Jadi Roh kebenaran ini berkata apa yang dikatakannya. Roh penghibur. Nah, iya. Kenapa dikatakan sebagai roh penghibur? Ya, apa? Ya, karena dia mengajarkan tentang kebenaran kepada semua manusia. Bukan hanya kepada Israel, bukan hanya kepada suku Lewi, bukan hanya kepada budak-budak Mesir, bukan. Tapi kepada seluruh manusia. Ketika Abraham datang, hanya keturunannya. Ketika Musa datang, hanya kepada umatnya. Ketika Yesus datang, hanya kepada Bani Israel. Yang lain gimana? Maka datang sosok penghibur yang menghibur seluruh isi bumi, yang sebagai rahmatan bagi seluruh bumi, yang mengajarkan keselamatan itu kepada seluruh bumi. Bukan hanya kepada Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai bukan hanya kepada Israel, tapi kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ada enggak nabi-nabi sebelumnya termasuk Yesus yang menyeru kepada seluruh manusia? Ada enggak? Roh penghibur itu siapa? Loh, siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum kepada seluruh manusia yang tidak memilih merek? Siapa? Roh Kudus. Nah, oke. Oke, itu tadi sudah dijawab kan? Sebentar. Sekarang buka Yohanes 14 ayat 26. Baca dulu ayat 15-nya dari Yohanes 14 iya, itu. Coba. Oke, silakan. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan. Yohanes 16-nya ayat 16-nya dulu dong. Ayat 16-nya dulu dong. Yohanes 14 26. Coba. Ayat 16-nya dulu dong. Iya, enggak apa-apa. Ayat 16 apa bunyinya? Ayo. Semangat. Ayo. Ya, ayo dibuka. Ayo, minta. Ayat 16-nya dulu, jangan dulu loncat ke ayat 24. Bang Jul, ayo. Yohanes 14, buka aja Yohanes 14. Kita coba kasih lihat ini, ngajarin dia ini supaya orang ini sehat. Coba. Ayat berapa? Ayat 16. Ya, baca. Ya, baca. Apa kata ayat 16? Aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada seorang penolong. Nah, siapa seorang ini? Siapa seorang yang diminta oleh Yesus kepada Bapa ini? Ini Paulus. Bukan, Roh Kudus. Loh, katanya seorang. Kamu tahu
Roh Kudus itu juga pribadi, maka disebut seorang. Nah, kalau Roh Kudus itu adalah seorang, kenapa dia harus diminta? Sekarang coba lihat, kenapa Anda kok gak mau ayat 26-nya gak mau dibaca? Saya mau semuanya, tapi kenapa Anda mau lari dari sini? Ya, ayat Aku 17. akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ayo. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu. Ya, ayat 26-nya coba dibaca. Oke, loncat. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayo, Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Kemudian yang datang kemudian mengajarkan apa? Yang mana yang mengingatkan ajaran Yesus? Paulus, Lukas, Matius, Markus, atau Rasulullah Muhammad SAW? Coba. Jadi jelas. Tunggu dulu. Jangan asal jelas-jelasan. Yesus sujud. Yesus sujud. Yesus sujud. Siapa yang kemudian mengajarkan sujud dalam menyembah? Rasulullah. Ayo, ini aja dulu. Karena dia mengatakan, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus sujud dalam beribadah. Siapa kemudian yang datang mengingatkan ajaran ini? Paulus, Lukas, Markus, atau mimbar gereja? Ayo. Saya juga sujud. Oh, sujud. Yeah. Di mana? Di gereja mana itu ada ibadah sujud? Saya ingin tahu. Kamu tidak pernah tahu. Oh, kucing juga bisa ngomong kayak gitu. Andaikan dia bisa ngomong, aku juga sujud. Bisa. Tapi terus sujud saya itu tidak sama dengan orang lain. Oh, Anda sujud rohani. Yesus tidak sujud rohani, Bang. Yesus itu sujud jasmani. Iya, tahu. Terus Anda sujud apa? Sujud ngangkang. Saya, Yesus itu sujudnya itu tidak berdiri jongkok. Berdiri jongkok itu tidak. Terus? Iya, saya sama seperti Yesus. Iya kan, Yesus memang sudah mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi orang-orang itu belum mampu menanggungnya waktu itu. Tapi yang akan mengajarkan keteraturan ibadah adalah dia yang diutus oleh Bapa. Yang saya minta sebagai penolong lain, yaitu Roh Kudus. Betul. Nah sekarang, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda tentang hukum jual beli? Coba, saya ingin tahu. Jual beli gimana maksudnya? Nah, Anda itu aja bingung. Kan Roh Kudus ini datang mengajarkan segala sesuatunya. Yeah. Sekarang saya tanya, kalau Roh Kudus yang Anda maksud adalah apa yang ada di dalam iman Anda, tunjuk apa yang Roh Kudus ajarkan tentang hukum jual beli. Ya, semua harus jujur kan? Iya, ayo, mana? Hukum jual beli itu kayak mana di dalam ajaran Roh Kudus kepada Anda? Ayo. 1, Apakah 2. Saya harus buka semua itu? Harus. Kenapa memang yang rupanya? Harus. Yang jelas saya jauh lebih jujur dari Anda. Loh kok bisa? Kalau Anda jujur, lebih jauh jujurnya daripada saya. Sekarang Anda jujur, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang hukum jual beli? Kan saya harus cari dulu, Pak. Ya kan? Oke, saya anggap Anda error di situ. Tadi Anda menunjukkan ayat keberapa?